setiap hari itu ada tantangan. Iya. Nah, jadi kalian pasti udah tahu ya untuk kalau terjun di dunia sekolah itu setiap hari adalah tantangan, setiap detik adalah tantangan. Biasanya kan anak kecil ada aja kelakuannya itu. Iya sih, kadang itu tingkahnya tuh jengkelin. Kayak mau marah gitu, dia malah ngelucu. Oh iya. Kayak Akhirnya aku ketemu waktu di sekolah itu mereka setiap ketemu aku selalu tanya, kenapa sih harus belajar bahasa Arab? Kenapa sih ngaji itu juga Arab? Kenapa semua harus belajar bahasa Arab? Apa kita mau hidup di Arab? Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wahom, kembali lagi ke podcast Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Kali ini kita bareng teman-teman yang baru saja menjalani pengalaman program MBKM. Dan kita kedatangan dari kelompok MBKM dari MI Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, di sini kita ada bareng Mbak Nabila sama Mbak Arina. Oke, kita langsung aja nih ya. Mungkin Mbak Nabila sama Mbak Arina bisa memperkenalkan dari kelompok mana, terus juga program MBKM mana, dan teman-temannya siapa-siapa aja. Oke. Ini yang kita dari semester 6 ya, yang setelah melakukan program MBKM di MI Masjid Al-Akbar Surabaya. Untuk anggota kelompoknya ini kita cuma berdua aja, yaitu Nabila sama Arina aja. Kita berdua aja. Berarti tuh kelompoknya terserah gitu ya Mbak? Iya, untuk jumlah anggotanya emang terserah aja. Oke, selanjutnya nih aku penasaran banget program MBKM tuh ngapain aja. Mungkin bisa berbagi pengalaman gitu Mbak. Terus juga tantangannya apa, terus juga abis MBKM ngapain sih gitu, dapatnya apa sih gitu. Iya boleh. ini kan kegiatannya kita ngambilnya asistensi mengajar ya. Oh iya. Jadi ya nggak jauh-jauh dari asisten guru ngajar sama ngajar bahasa Arab. Oh. Nah tapi pas di sana itu ternyata nggak cuma dua itu. Oh jadi Nggak cuma asisten guru sama ngajar. Hmm. Jadi kita juga disuruh kayak bikin soal, terus ngoreksi soal, bikin kisi-kisi sampai nginput nilai. Oh Masya Allah. Seru sih, udah jadi kayak guru beneran rasanya. Semua kita itu diaktifkan sama kegiatan yang ada di sekolah, sama terutama untuk kayak dosen pamongnya gitu ya, karena bahasa Arab jadi semua kita ikut libatkan, terutama dalam kayak ujian atau mungkin buat kuis di kelas atau inovasi-inovasi dari kegiatan belajar. Banyak seru ya. Mungkin tantangannya yang kayak challenging banget nih pas MBKM apa tuh Mbak? Ya, setiap hari itu ada tantangan. Iya. Nah, jadi kalian pasti udah tahu ya untuk kalau terjun di dunia sekolah itu setiap hari adalah tantangan, setiap detik adalah tantangan. Ketika kalian harus bertemu dengan anak kecil-kecil gitu ya, dari kelas bener. Karena ini judulnya di MI, jadi jelasnya itu dari kelas 1 sampai 6 itu semuanya kita benar-benar harus menyesuaikan karakter kita sama anak kecil tadi, mulai dari cara kita menangani gimana ketika dia tantrum di kelas atau mungkin kurang paham atau sedemikian anaknya gitu ya, keaktifannya di kelas gitu. Dari Mbak Arina mungkin? Ya sama sih, anak kecil ya emang gitu. Jadi kita juga harus PR buat kita yang terjun ke pendidikan itu buat menyesuaikan gimana sih cara ngadepi anak-anak yang aktif, terus yang ya energinya nggak habis-habis lah. Nah ini kan bareng anak-anak kecil nih Mbak. Mungkin ada yang kayak pengalaman yang terkesan gitu, misalnya anak kecil pernah ngapain gitu Mbak. Biasanya kan anak kecil ada aja kelakuannya itu. Iya sih, kadang itu tingkahnya tuh jengkelin. Kayak mau marah gitu, dia malah ngelucu. Oh iya. Kayak nggak jadi marah. Kadang itu kayak keluhan dia tentang bahasa Arab gitu. Kadang kan kita kayak berusaha buat inovasi baru. Hari ini kita mau menghafal mufradat nih, kita pakai lagu apa gitu ya, lagu tentang anak-anak, tapi mereka sebenarnya excited sama lagunya. Tapi ketika dia tahu ini bahasa Arab nih, apa gitu pakai bahasa Arab, buah atau hewan gitu ya, dia akan aduh kenapa bahasa Arab gitu, kenapa bahasa Arab, jadi setiap pertanyaan kenapa akan muncul gitu ya. Dan kita sebagai gurunya, mungkin pembimbingnya di kelas itu ngerasa kayak wah ini benar-benar kayak PR gitu ya, PR dari semuanya, kayak caranya dia buat seneng sama pelajaran itu sendiri itu kan biar nggak bosen juga. Anak-anak kan gampang bosen. Oh iya.
ada nggak Mbak satu momen, mungkin ada satu peristiwa gitu yang berkesan banget, mungkin anaknya pernah bilang apa gitu atau apa, biasanya kan guru ada gitu ya ketemu anak kecil gitu, Gimana? atau yang unik gitu. Kalau ada yang unik dari aku ya, Boleh. ketika aku masuk kelas mereka selalu bilang, oh ternyata Di selain bahasa Arab ini apa sehingga anak ini kok di kelas kayak gini gitu. pendekatan gitu ya, Pendekatan gitu. pendekatan. Yang akhirnya setelah lama-lama ya mulai aktif, mulai di kelas, mulai tanya, mulai maju, mulai jawab kalau dikasih soal gitu. Mungkin ada nggak Mbak apa ya pelajaran setelah itu, kan kita habis ngajar nih, mungkin kita keingat lagi pas kita diajar sama guru-guru kita tuh, oh ternyata gini ya rasanya jadi guru atau gimana gitu, keingat gitu Mbak, ada nggak mungkin menyesal gitu ya? Ada, banyak ya. Banyak. Apalagi kalau kayak bab baru, apalagi kalau bab baru kan kurikulum berganti-ganti nih ya. Jadi kadang itu ada yang seharusnya bab itu menurutku itu masih belum masuk di kategori kelas itu. Tapi untuk saat ini itu mereka harus sudah ngadepi bab itu gitu. Jadi waktu itu aku ditugaskan untuk menjelaskan bab baru itu, udah berusaha kayak dibuat semudah mungkin, tapi udah ekspektasinya bagus nih ya. Waktu oh ini nanti siap nih, aku udah briefing diriku sendiri. Ternyata ketika di kelas mereka sama sekali nggak masuk. Mereka sama sekali nggak paham sama sekali. Terus akhirnya jadi waktu itu pulang keluar dari kelas itu rasanya kayak, oh ternyata bu guru itu gini loh. Ternyata guru itu begini loh. Orang ini apalagi yang pakai bahasa Arab apalagi kayak gitu. Lebih 2 kali lipatnya lebih sulit gitu loh jelasinnya. Jadi keinget-inget aja dulu waktu di sekolah aku yang nggak pernah dengerin gimana karena waktu itu karena sekarang aja udah ngerasain aja gini susahnya gitu di rumahnya. Kalau aku sih setiap materi pasti keinget guru yang ngajar dulu. Soalnya kita kan pasti bingung kan, mikir gini, gimana sih cara penyampaiannya bener, yang baik, yang bener, supaya anak-anak ini nerimanya juga gampang gitu kan. Pasti keinget, oh dulu ustadz yang ini pas ngajar ini dibikin kayak gini gitu. Biar apa ya, copy ustadz yang dulu, cara penyampaiannya, terus apa ya, metodenya dibikin kayak gini, entah dikelompokkan sesuai jenisnya atau apanya, itu copy ya istilahnya. Nih Mbak, mungkin balik lagi, kenapa milih MI Al-Akbar? Nah. Ada karena apa ya, kayak lebih tertantang aja sih, kan tantangan baru ya selama untuk beberapa tahun setelah mondok mungkin jarang ketemu anak kecil atau terjun langsung ke sekolah anak kecil, itu jadi tantangan baru. Kenapa? Gimana sih proses pembelajaran bahasa Arab itu di sekolah jenjang MI gitu loh. Karena menurutku nggak, pendekatan atau rasa sukanya sama suatu kan dimulai dari kecil ya kalau bisa. Kadang akhirnya aku ketemu waktu di sekolah itu mereka selalu, setiap ketemu aku selalu tanya, kenapa sih harus belajar bahasa Arab? Kenapa sih ngaji itu juga Arab? Kenapa semua harus belajar bahasa Arab? Apa kita mau hidup di Arab? Nah itu ya disitulah akhirnya oh bener loh, untuk apa itu, untuk terjun, untuk bisa ke sesuatu hal itu kita harus menyukai itu gitu loh, harus suka sama hal itu, harus jatuh cinta dulu baru kita bisa menikmati setiap detik yang itu tadi kita pelajari gitu. Ini dia ketika setiap belajar bahasa Arab itu kebanyakan ngeluh aja, karena dia nggak jatuh cinta sama bahasa Arab ternyata. Dan disitulah jadi merasa tertantang aja sih, makanya milih di MI Masjid Al-Akbar. Karena yang lainnya kayak di MTS, di MA kayak udah biasa ya, negeri gede kan ya gitu-gitu aja sih menurutku. Kalau MI kan beda gitu. Malah lebih challenging padahal. Iya, lebih challenging betul. Sama Mbak, sama sih tantangannya. Sebenarnya terjun ke pendidikan juga terus tantangan ya buat aku. Iya benar. Betul. Cuman lebih tertantang lagi kalau ke MI. MI. Soalnya menyesuaikan sama anak-anak itu kan susah juga. Penyesuaian karakternya itu yang buat. Oleh karena itu kita sekelompok, karena kita sepemikiran. Atau memang dulu ini Mbak, apa ya, punya, memang udah bestie nih dari dulu? Ya baru kenal di kuliah nih Mbak. Oh, Sesama BSA aja. Kelas juga beda, tapi sepondok. Oh satu pondok. Okay. Yang terakhir nih Mbak, pesan dan kesan
selama program MBKM? Kesan dan pesan apa ya, mungkin yang paling terkesan itu ketika kita tahu ya apa yang sudah kita ajarkan ke anak-anak di sana itu bisa mereka pahami, bisa mereka tangkap dengan baik. Kayak apa ya, senang aja sih, oh ternyata aku tuh bisa buat bagikan ilmu yang udah aku pelajari ke orang lain, gitu sih. Yang paling terkesan, senang aja gitu kalau ngelihat anak-anak di sana itu paham sama penjelasan kita, terus suka sama kita, apalagi suka sama bahasa Arab. Betul. Dari Ya, dari aku kesannya nggak beda jauh dari Arina ya. Yang paling terkesan jelasnya apa, inovasi atau penyampaian apapun ilmu yang kita bawa dari sebelum-sebelumnya kita sekolah, terus akhirnya bisa diterapkan ke anak-anak, itu sih ngerasa yang paling kayak wah sejauh ini bisa loh gitu. Meskipun awalnya mungkin untuk adaptasinya agak sulit, merasa ini bisa gak ya gitu. Tapi ternyata untuk jangka 3 bulan 4 bulan ini so far termasuk bagus ya. Termasuk udah ini keren Pengalaman banget sih berharga ya. sih. Pengalaman banget gitu. Karena bener-bener kayak kita merasakan kayak jadi guru itu gimana. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak kepada Mbak Nabila juga Mbak Arina udah berbagi pengalaman juga cerita ya selama MBKM. Semoga nanti kedepannya bisa berguna program MBKM ini untuk masa depan Mbaknya dan juga sukses selalu. Amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sekian podcast Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Jangan lupa untuk ikutin podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa selanjutnya.